Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwah rahimakumullah, kita buka Quran surat Ali Imran ayat 95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul sadaqallah. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Qul katakanlah Sadaqa maha benar Allahu Allah. Fattabi'u maka ikutilah Millata ajaran Ibrahim Hanifa yang lurus. Wama dan tidaklah Kana adalah dia Min dari Al-musyrikin orang-orang musyrik. Qul sadaqallah. Katakanlah hai Muhammad, sadaqallah, Allah itu benar. Allah itu apa yang difirmankan telah benar. Maksudnya adalah di sini supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita semua yang membaca Al-Qur'an membenarkan apa saja yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Baik dari cerita-cerita, informasi, ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an ini. Dan ini termasuk sebuah keimanan. Dimana kita tahu salah satu dari iman, rukun iman itu ada iman terhadap kitab-kitab Allah. Ya. Jadi sadaqallah di sini dalam arti yang lain adalah perintah kepada kita semua untuk mengimani kitab sucinya Allah, mengimani firman-firmannya Allah yang pasti benarnya. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Nah kemudian ikutilah millah, ajaran. Ya, bisa juga diartikan agama. Ibrahim hanifa yang lurus. Maksudnya lurus adalah yang tidak bengkok, yang tidak sesat. Dan lebih khusus lagi maksud lurus di sini adalah agama Ibrahim itu agama yang bertauhid, agama yang mengesakan Allah, ya, ajaran yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Itu maksud dari Hanifah. Hanif, yang lurus, yang tidak ada kesyirikan. Di mana kita tahu bahwa satu-satunya agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yaitu agama Islam, ya, dan agama kita semua
Ini adalah satu-satunya agama yang bertauhid, yang mengesahkan Tuhan, yang mengesahkan Allah. Berbeda dengan agama-agama yang lain. Sebut agama apa saja, semua ajaran, akidahnya itu penuh dengan kesyirikan. Tuhan mereka berbilang, jumlahnya lebih dari satu. Sementara agama Islam adalah agama yang hanif, agama yang bertauhid, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Tentu kita akan membuka bagaimana kisah perjalanan Nabi Ibrahim. Kenapa beliau ini adalah Nabi yang paling sering disebut di dalam Al-Quran, bahkan melebihi dari penyebutan nama Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Kenapa Ibrahim adalah nama yang sering kita baca di dalam doa-doa kita, di dalam sholawat kita, bahkan sholawat kita dinamai dengan sholawat Ibrahimiyah. Dalam satu hari kita menyebut nama Ibrahim itu sudah berapa kali? Di dalam sholat kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dalam satu solat aja itu kalau ada 2 tahiyat itu sudah 8 kali kita sebut nama Ibrahim, 8 kali dalam satu solat. Ya, kalau 5 kali solat 8 kali 5, ya kan? Berapa itu? Jadi kalau tahiyatnya 2 ya. Kalau tahiyatnya 1 ya, kayak sholat subuh ini ya, ada 4 kali kita membaca nama Ibrahim. Banyak kali kita membaca. Kisah perjalanan dakwah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini beliau adalah putra dari Azar, seorang yang mencari pencaharian dengan cara membuat patung-patung sesembahan, ya, arca-arca di zamannya. Azar, bapaknya Nabi Ibrahim tuh, penghasilannya bikin patung, dijual kemudian disembah oleh kaumnya. Dan itu waktu itu semua orang melakukan kesyirikan. Tidak ada satupun orang yang tidak melakukan kesyirikan. Semua nyembah patung. Kemudian Nabi Ibrahim memperingatkan bapaknya supaya bertobat, menyadarkan Azar bahwa sesembahan ini tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Ya. Tapi sama Azar, bapaknya Ibrahim, ditolaknya, bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian tidak berhenti dalam berdakwah. Kemudian beliau melanjutkan dakwah berikutnya ke kaum yang lain. Kaum yang pertama ini senangnya nyembah patung, ya. Kemudian kaum yang berikutnya senangnya nyembah benda-benda langit, ya. Senangnya nyembah benda-benda langit, bintang disembah, ya, bulan disembah, matahari disembah,
Nah, ini kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang sangat terkenal di dalam Al-Qur'an, beliau mengajak berpikir kaumnya. Mengajak berpikir kaumnya untuk ya melihat benda-benda langit itu tidak ada manfaatnya. Jadi bukan Nabi Ibrahim itu yang nyembah benda-benda langit itu, bukan. Tapi Nabi Ibrahim mengajak mereka berpikir. Beliau lihat bintang ya malam hari, kemudian bintang hilang, kemudian ya saya tidak suka sesuatu yang hilang, yang sudah tenggelam. Kemudian besoknya dia ajak kaumnya untuk berpikir, lihat bulan kemudian tenggelam. Saya tidak suka yang lihat sudah tenggelam, ini bukan utuhan ini. Kemudian berikutnya di siang hari beliau ajak kaumnya untuk melihat, untuk berpikir matahari yang besar. Apa ini juga Tuhan? Matahari juga hilang dengan datangnya malam. Jadi bukan Nabi Ibrahim menyembah ya, beliau mengajak ya kaumnya untuk berpikir tentang hal-hal ini. Inilah kenapa disebut wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan orang musyrik, baik sebelum atau sesudah beliau dilantik menjadi seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ya kisah yang sangat terkenal ya, bagaimana beliau beliau menghancurkan patung-patung dari kaumnya ya. Begitu beraninya beliau dengan kesendiriannya ya, melawan kebiasaan dari kaumnya semua loh. Bahkan setelah itu beliau ditangkap, kemudian akan dibakar ya, dibakar oleh kaumnya. Bahkan diriwayatkan ada seorang ibu-ibu yang sakit di dalam rumahnya, saking pengen ikut membakar Ibrahim, bangun dia, bangkit mencari kayu bakar ke hutan, kemudian balik ikut mengumpulkan kayu bakar. Itu semua orang ingin membakar Ibrahim, dari pemerintah sampai rakyat. Kemudian setelah itu bagaimana Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah SWT ya, singkatnya. Dan setelah itu bagaimana beliau berdakwah kepada raja dari kaumnya, yaitu Namrud ya. Dia mengajak Namrud untuk berpikir ya, Tuhanku bisa menghidupkan, bisa mematikan sesuatu yang hidup, bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati ya, apakah kamu bisa? Namrud ini kemudian menjawab, saya bisa. Dia panggil dua orang, yang satu dibiarin hidup, yang satu kemudian dibunuh. Ini saya bisa ya, bukan itu padahal maksudnya Nabi Ibrahim. Kemudian dia mengatakan, Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur kemudian tenggelam di barat. Apa kamu bisa menerbitkan matahari dari barat kemudian ke timur? Karena Namrud ini adalah seorang raja yang mengaku Tuhan, didakwai oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana kuatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Namrud tidak mendengarkan, tidak menjawab dari dakwahnya Nabi Ibrahim. Diriwayatkan bagaimana beliau kemudian pada akhirnya dari rakyat sampai raja semuanya musuhi beliau. Akhirnya beliau terusir dan beliau kemudian pergi ke Palestina dengan istrinya yaitu Sarah dan satu ponakannya bernama Lot, yang pada akhirnya nanti akan menjadi seorang nabi ke sebuah kaum namanya kaum Sodom ya. Kemudian sampailah di Palestina. Kemudian perjuangan beliau menuju ke Mesir, bertemu dengan raja yang bengis di Mesir. Kemudian lagi balik ke Palestina, beliau menemui dua tamu, yaitu seorang malaikat yang ingin membinasakan kaum Sodom ya. Cerita panjang di sini bagaimana kelembutan Nabi Ibrahim. Kemudian saat itu beliau ya pergi dan menuju ke Mekah mengantarkan istri yang kedua yaitu Hajar ya, atas perintah Allah SWT meletakkan Hajar bersama anaknya yang masih kecil yaitu
Ismail di tempat yang tidak ada orang, tidak ada tanaman, tidak ada rumah, tidak ada komunitas, di samping Ka'bah yang sudah rusak. Kemudian setelah itu beliau tinggalkan istri dan anaknya sendiri di situ, balik lagi ke Palestina menemui si Sarah, dan kemudian balik lagi ke Mekah. Perjalanan yang luar biasa dari Ibrahim. Maka di dalam Al-Quran Ibrahim itu disebut sebagai suri toladan yang baik, karena di dalam Ibrahim itu terdapat banyak sekali keteladanan dia sebagai seorang ayah yang mendakwai bapaknya, seorang rakyat yang mendakwai rajanya, seorang rakyat biasa mendakwai kaumnya. Jadi sekaligus beliau itu bukan hanya seorang duta, tapi beliau juga seorang dai, seorang kiai kampung. Semuanya penuh dengan keteladanan. Bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim sebagai seorang suami dari istrinya, ayah dari anaknya, Bagaimana keteladanan beliau sebagai seorang imam, seorang paman dari ponakannya. Luar biasa. Dan kita semua tahu bahwa semua perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam ini, kalau dalam penilaian seorang manusia biasa, itu seperti gagal. Karena beliau dakwah sampai lama seperti itu, tidak ada satupun kaumnya yang mengikuti beliau. Jadi kalau ukuran dakwah itu banyak dan sedikitnya jamaah, maka bisa dikatakan dakwahnya Ibrahim itu adalah dakwah yang paling gagal. Karena tidak ada jamaah beliau. Pengajian kayak gini nggak ada yang mau dengar. Jangankan pengajian, datang ke rumahnya rakyat beliau aja, ini semua orang loh ya, dari yang paling kaya sampai yang miskin, satu pun nggak ada yang mendengarkan dakwah Ibrahim. Luar biasa. Tapi ternyata ukuran dakwah itu bukan banyak dan sedikitnya pengikut, bukan banyak dan sedikitnya jamaah. Nggak ada jamaah pun, kalau dakwah bertauhid, dakwah itu kebenaran, yang disampaikan adalah sesuatu yang benar, maka seseorang itu bisa dikatakan telah berhasil dakwahnya. Makanya di dalam Al-Quran pun Nabi Ibrahim itu disebut sebagai imam, disebut sebagai jamaah, ya, meskipun hanya seorang. Disebut sebagai qudwah, dan beliau disebut sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Khalil di dalam Al-Quran itu maksudnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mendapatkan gelar Khalilullah, orang yang paling dikasihi atau teman dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam disebut di dalam ayat ini wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidaklah termasuk dari orang-orang musyrik. Dalam ayat yang lain banyak sekali juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa beliau bukan termasuk orang-orang musyrik, karena beliau sangat hati-hati sekali dalam masalah ini. Bahkan saking hati-hatinya aja doanya Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Hajar bersama anaknya Ismail di Mekah. Apa doa Nabi Ibrahim? Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Rabbku, jadikan negeri ini, Mekah ini, negeri yang aman. Dan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri paling aman sampai sekarang itu Mekah. Antum mau keliling kota malam hari jam 1 malam, jam 12 malam, aman di sana. Negeri yang hidup 24 jam.
Padahal dulu negeri yang tidak berpenghuni. Beliau tinggalkan istrinya dan anaknya sendiri di situ. Gak ada orang. Negeri yang kering, kerontang. Negeri yang saat itu belum mengenal minyak. Tapi ternyata negeri yang sangat makmur. Terkabulnya doa Nabi Ibrahim. Mau cari tanah yang paling mahal sekarang di dunia, di Mekah. Bukan di New York, bukan di New York, bukan di Paris, bukan apalagi di Indonesia. Padahal kering. Wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari kami menyembah patung-patung berhala. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Supaya keturunannya tidak ada yang menyembah berhala. Bagaimana juga Nabi Ibrahim disebutkan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 77 beliau mengatakan qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Dia berkata, sesungguhnya jika Rabbku tidak memberikan petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Nah, ikhwah rahimakumullah, apa yang disebut sebagai kesyirikan, ya? Ada yang memberikan pengertian kesyirikan adalah taswiyatul makhluk bil khaliq, menyamakan makhluk dengan pencipta. Fi ma huwa min khasaisil khaliq, pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan pencipta. Fi rububiyatihi, baik dalam rububiyahnya, au uluhiyatihi, atau dalam keuluhiyahannya, au asma'ihi wa sifatihi, atau dalam nama dan sifat-sifatnya. Jadi ringkasnya adalah yang disebut dengan kesyirikan adalah menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal kekhususan Allah, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, atau asma wa sifatnya. Itu namanya kesyirikan. Contoh misalnya kekhususan dalam menurunkan rezeki, itu kan kekhususan Allah. Ada seseorang yang memiliki keyakinan bahwa suatu makhluk bisa menurunkan rezeki seperti Allah, padahal itu kan kekhususannya Allah. Menyembuhkan, siapa yang menyembuhkan penyakit? Allah. Ada seseorang yang memiliki keyakinan bahwa seorang makhluk atau suatu makhluk bisa menyembuhkan sebagaimana Allah. Itu namanya kesyirikan. Memudahkan jodoh, ya, atau meramal sesuatu yang belum terjadi. Yang tahu sesuatu yang belum terjadi itu hanya Allah. Ketika seseorang itu meyakini bahwa fulan atau seseorang itu bisa meramal sesuatu yang belum terjadi, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Menganggap seseorang bisa menciptakan makhluk, berarti dia melakukan kesyirikan. Ya, kemudian ikhwah rahimakumullah, dosa dari kesyirikan ini sangat besar sekali. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 48, ini dosa yang pertama dari kesyirikan. Innallaha
la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik bagi siapa yang dikehendaki. Jadi dosa syirik yang pertama adalah tidak diampuni oleh Allah SWT. Ini bahaya syirik yang pertama adalah bahaya syirik yang pertama adalah dosanya tidak diampuni oleh Allah SWT. Padahal dosa itu banyak sekali dan bisa Allah ampuni semuanya, dari besar kecil bisa diampuni oleh Allah. Tapi ini syirik ini, siapa yang tidak bertobat sebelum meninggal dunia dan dia masih membawa kesyirikan, maka di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Kemudian bahaya syirik yang kedua adalah amalnya semuanya akan terhapus. Quran surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh jika engkau melakukan kesyirikan, maka akan gugur seluruh amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Amal sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, bacaan Al-Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, semuanya akan hapus, musnah, hilang. Tidak ada pahalanya ketika seseorang melakukan kesyirikan. Nah, ini bahaya syirik yang kedua. Bahaya syirik yang ketiga, seseorang itu akan diharamkan masuk ke dalam surga. Quran surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguh orang yang melakukan kesyirikan, maka pasti Allah mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun, meskipun keluarga dari orang soleh, meskipun keluarga Nabi bahkan. Kalau orang yang melakukan kesyirikan, mereka tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Apalagi orang kafir, orang syirik aja. Syirik itu masih mengakui Allah ya, masih mengakui Allah tapi mengakui sekutu Allah, itu aja masuk dalam neraka. Apalagi orang kafir yang nggak mengakui Allah, hanya nyembah berhalanya saja. Meskipun dia keluarganya ustadz, meskipun dia keluarganya kiai, meskipun dia keturunannya nabi bahkan, kalau dia orang yang kafir, orang yang musyrik, maka dia akan masuk ke dalam neraka dan diharamkan masuk dalam surga. Kemarin sudah kita cerita tentang hal ini. Abu Thalib atau Azar, bapaknya si Ibrahim, atau istrinya Nabi siapa? Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh ya. Kemudian istrinya dari Nabi Lut, semuanya masuk ke dalam neraka karena mereka tidak mau mengimani apa yang dibawa oleh para nabi tersebut, meskipun keluarganya. Maka ikhwah rahimakumullah, ini adalah peringatan dari Allah SWT supaya kita mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ajaran bertauhid kepada Allah SWT, meninggalkan segala kesyirikan, meninggalkan segala persembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada awalnya orang-orang Arab sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT menjadi seorang nabi bagi mereka dan juga seluruh seluruh manusia. Orang Arab itu pada awalnya mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kemudian
sedikit demi sedikit mereka kemudian meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan kebanyakan mereka kemudian menyembah patung-patung, ya. Mereka meninggalkan ajaran inti dari ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim itu disebut sebagai ajaran Hanafiyah atau Hanifiyah, ya. Millah Ibrahim itu, ya. Kemudian setelah itu mereka melakukan peribadatan-peribadatan yang tidak diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tentang bagaimana proses orang-orang Arab meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim sehingga kemudian Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi di tengah mereka, insyaallah akan kita sampaikan pada ayat berikutnya. Demikian ikhwah, semoga ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.